melihat this device cannot start kode 10 ketika Anda mencoba menggunakan perangkat keras di Windows? Berikut cara mengatasinya. Kesalahan ini dapat muncul di semua versi Windows dan sangat tidak jelas. Jadi bisa dimaklumi dapat membuat kita frustasi dong. Oke, mari kita lihat kode 10 apa yang ada di Windows, kemudian alasan umum mengapa itu bisa terjadi, dan bagaimana cara mengatasinya. Yuk kita simak. Oke, pertama-tama apa itu kode error 10? Jadi nih teman-teman, kode error 10 ini yaitu this device cannot start biasanya terkait dengan perangkat yang dapat dilepas. Itu muncul ketika Windows tidak dapat menjalankan perangkat keras seperti printer atau drive USB dengan benar. Karena itu ya teman-teman, Anda mungkin melihatnya itu muncul setelah Windows mencoba menginstal driver untuk perangkat baru. Tapi terkadang juga ini mungkin untuk mencegah drive CD atau perangkat penyimpanan lain muncul di disk PC. Kamu juga mungkin akan melihat status ini untuk perangkat yang terpengaruh pada tab general di Device Manager yang akan kita diskusikan nanti ya. Seringkali juga ya kode 10 ini akan muncul karena masalah dengan perangkat audio atau USB secara khusus. Nah, mari kita lihat bagaimana cara perbaikan untuk masalah jika muncul kode 10 ini. Cara yang pertama adalah silahkan reboot komputer Anda. Seperti kebanyakan masalah komputer nih, terkadang kamu dapat menyelesaikan masalah ini dengan memulai ulang sederhana. Jadi ya teman-teman, kamu harus selalu dapat mengambil langkah pemecahan masalah dasar ini terlebih dahulu. Jadi kamu tidak akan membuang waktu untuk metode selanjutnya yang tidak diperlukan. Kemudian nyalakan kembali komputer kamu lalu coba akses perangkat lain. Jika pesan kesalahan terus muncul, maka lanjutkan pemecahan masalah yang lebih lanjut lagi. Langkah berikutnya adalah jalankan pemecahan masalah perangkat keras atau device troubleshooter. Nah, Windows itu menyertakan beberapa pemecah masalah otomatis ya teman-teman yang bisa membantu kalian untuk memecahkan berbagai masalah. Nah, salah satunya adalah alat hardware dan juga device yang memperbaiki masalah di area ini. Tapi meskipun tidak ada jaminan untuk menemukan apapun, ada baiknya sih kalian menjalankan troubleshooter ini jika kalian mengalami masalah. Dan untuk beberapa alasan ya, Microsoft sudah menghapus ini dari menu troubleshoot di Windows 10. Jadi buat teman-teman yang menggunakan Windows 10, menunya nggak ada di troubleshoot ya. Tetapi kalian masih bisa kok untuk mengaksesnya melalui command prompt atau PowerShell. Jadi kalian bisa tekan tombol Windows bersamaan dengan X lagi dan pilih command prompt atau Windows PowerShell dari menu. Lalu kalian bisa memasukkan baris berikut ini ya. Nah, jadi ini bisa membuka troubleshoot di jendela baru. Jadi kalian tinggal klik next untuk menjalankannya. Dan setelah wizard selesai, ini akan memberitahu kamu tentang masalah apapun yang ditemukan dan hasil untuk memperbaikinya. Nah, langkah berikutnya, kalian bisa melakukan pemeriksaan device manager untuk info lebih lanjut. Jadi di device manager ini, dia itu mengumpulkan info tentang semua perangkat yang terhubung ke PC kamu. Jadi ini adalah tempat yang paling penting untuk diperiksa ketika kamu melihat kesalahan pada adanya warning kode 10 ini ya. Nah, untuk membukanya kamu tinggal tekan Windows bersamaan dengan X atau kamu bisa melakukan klik kanan pada tombol start lalu kalian bisa pilih device manager dari menu. Jadi perangkat yang mengalami error kode 10 bisa kalian cek di device manager ini, kemudian kalian klik kanan, terus kalian silahkan lakukan update driver terhadap perangkat itu. Kalian bisa langsung memilih search otomatis untuk menemukan driver pada perangkat kalian. Jadi pada menu device manager ini kamu dapat memperluas setiap bagian untuk melihat perangkat individu yang ada di bawahnya. Jika perangkat bermasalah, maka kalian akan melihat tanda peringatan warna kuning kecil di sebelahnya.
Ini seharusnya menunjukkan perangkat yang menyebabkan kesalahan. Kalian bisa melakukan klik 2 kali perangkat dan periksa bidang device statusnya. Jika tertulis this device cannot start atau kode 10, maka itu tidak berfungsi dengan benar. Berikutnya, kalian bisa membuka run. Caranya pada keyboard kalian silahkan tekan tombol Windows bersamaan dengan R untuk membuka dialog run. Dan selanjutnya kalian ketikkan regedit untuk meluncurkan registrasi editor atau registry editor. Nah, kemudian gunakanlah pohon navigasi di sisi kiri untuk meluncurkan ke lokasi berikut. Nah, dengan kunci kelas yang diperlukan, kamu akan melihat banyak kunci di bawahnya yang merupakan rangkaian karakter yang panjang. Kode ini adalah atau pengidentifikasian unik secara global. Semuanya itu sesuai dengan berbagai jenis perangkat keras yang ada di pengelola perangkat. Kemudian sekarang di sini kalian dapat menemukan GUID yang benar untuk jenis perangkat yang kalian cari. Untuk melakukan ini, kalian kembali ke Device Manager dan klik 2 kali pada perangkat yang mengalami masalah. Kemudian kalian beralih ke tab Details di jendela yang dihasilkan dan ubah kotak di drop down properti ke kelas GUID value. Akan muncul kotak seperti di bawah ini. Setelah kalian menemukannya, kalian buka lagi tab registry editornya ya. Dan berikutnya pada tab ini kalian klik string karakter yang cocok di panel kiri registry untuk membuka isinya di panel kanan. Nah, kemudian di sini kalian carilah item upper filters dan juga lower filters. Anda mungkin hanya akan melihat salah satunya dan itu bagus ya, tidak apa-apa. Kemudian jika kamu tidak melihat keduanya sama sekali, kalian harus kembali untuk melakukan pemeriksaan apakah kamu melihat GUID yang benar. Dan jika kamu yakin sudah melakukannya dengan benar dan masih tidak melihatnya, hal ini tidak akan berhasil untuk laptop kalian atau PC kalian. Nah, berikutnya pada bagian upper filters ini ataupun low filters, kalian bisa klik kanan, kemudian kalian delete saja dan konfirmasikan peringatan untuk menghapus file ini. Nah, berikutnya kalian silahkan restart atau nyalakan ulang komputer, lalu periksa kembali perangkat untuk melihat apakah itu sudah berfungsi setelah kalian melakukan langkah-langkah ini ya.